students, welcome again to my channel DNA.12education. Students, kali ini kita akan membahas topik yang baru, kelanjutan dari topik sebelumnya pada kimia karbon pertama. Kita akan masuk ke dalam kimia karbon bagian kedua. Kimia karbon yang kedua dengan judul hidrokarbon kedua, alkena dan alkuna. Ya, this video is presented by DNA.12education. Ya, kita masuk topik alkena dan alkuna. Apa itu alkena? Apa itu alkuna? Alkena dan alkuna adalah turunan dari hidrokarbon, ya, selain dari alkana. Untuk alkena mempunyai rumus umum CnH2n. CnH2n. Ya, seperti yang kita ketahui, alkena adalah turunan hidrokarbon dengan ciri khas mempunyai rangkap 2, ya, dengan rangkap 2. Ya, yang kedua adalah alkuna. Mempunyai rumus umum CnH2n-2. Ya, CnH2n-2. Ciri khas dari alkuna adalah mempunyai ikatan rangkap 3. Ya, jelas ya. Jadi kalau alkena mempunyai rangkap 2, kalau alkuna mempunyai rangkap 3. Oke, sekarang kita masuk bagaimana sih penamaan alkena dan alkuna dari C1 sampai C10. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa alkena dan alkuna mempunyai awalan yang sama dengan alkana, cuma berakhiran yang berbeda. Contoh, jika jumlah karbon ada 1 maka berawalan met. Maka pada alkena disebut, kalau pada alkena tidak ada turunan met, baik pada alkuna juga tidak ada turunan met. Jadi jangan disebut pada alkena metena, sebab metena tidak ada pada alkena, dan tidak ada juga metuna pada alkuna. Jelas ya? Yang kedua, jika jumlah karbon ada 2 maka berawalan et. Pada alkena disebut etena, kalau pada alkuna disebut etuna. Jika jumlah karbon ada 3 maka berawalan prop. Pada alkena disebut propena, sedangkan pada alkuna disebut propuna. Jika jumlah karbon ada 4, maka berawalan but. Pada alkena disebut dengan butena, kalau pada alkuna disebut butuna. Jika jumlah karbon ada 5, maka berawalan pen. Pada alkena disebut pentena, kalau pada alkuna disebut pentuna. Jelas ya? Jika jumlah karbon ada 6, maka berawalan hex. Pada alkena disebut dengan hexena, kalau pada alkuna disebut hexuna. Jika jumlah karbon ada 7, maka berawalan hep. Pada alkena disebut heptena, kalau pada alkuna disebut heptuna. Jika jumlah karbon ada 8, maka berawalan ok. Pada alkena disebut oktena, pada alkuna disebut oktuna. Jika jumlah karbon ada 9, maka berawalan non. Pada alkena disebut nonena, pada alkuna disebut nonuna. Jika jumlah karbon ada 10, maka berawalan dek. Pada alkena disebut dekena, pada alkuna disebut dekuna. Jelas ya? Jadi awalannya sama seperti alkana, cuma berbeda di akhirannya saja. Sekali lagi, untuk alkena berakhiran ena,
Sedangkan pada alkuna berakhiran una. Jelas ya? Dan sekali lagi saya ingatkan, pada alkena tidak ada metena. Dan pada alkuna juga tidak ada metuna. Ciri khas alkena dan alkuna. Ciri khas alkena sebagai berikut. Memiliki ikatan karbon rangkap 2 atau ganda. Jelas ya, mempunyai ikatan rangkap 2. Bersifat tidak jenuh. Memiliki rumus umum CnH2n. Dan untuk nama selalu diakhiri ena. Sedangkan ciri khas alkuna memiliki ikatan karbon rangkap 3 atau triple. Bersifat tidak jenuh juga. Memiliki rumus umum CnH2n-2. Dan untuk nama selalu diakhiri una. Belakang sini. Kalau pada alkena berakhiran ena, sedangkan pada alkuna berakhiran una. Yuk, kita masuk dalam tata nama alkena dan alkuna. Sama seperti alkana, penamaan ditentukan oleh jumlah C terpanjang sebagai rantai induk dan tidak boleh putus. Boleh lurus, melingkar, spiral, dan sebagainya, yang penting tidak terputus. Penamaan alkena atau alkuna tidak ditentukan oleh H, sehingga sementara untuk H boleh diabaikan dalam penentuan C terpanjang. Yang ketiga, berilah nomor terkecil dari salah satu ujung rantai terpanjang yang paling dekat dengan rangkap 2 atau rangkap 3 tersebut. Perhatikan, berbeda dengan alkana yang ditentukan terhadap cabang terdekat, sedangkan pada alkena dan alkuna, kamu harus memberikan nomor terkecil pada bagian yang paling dekat dengan rangkap 2 atau rangkap 3-nya, tentunya dari ujung-ujungnya, ya. Yang keempat, tentukanlah cabang-cabang yang ada yang disebut dengan alkil. Jika cabang tersebut mengandung 1 atom C disebut metil. Jika cabang tersebut mengandung 2 atom C disebut etil. Jika cabang tersebut mengandung 3 atom C maka disebut propil, dan seterusnya. Oke, pada slide setelah ini juga kamu akan temukan cabang-cabang yang lain seperti isopropil, isobutil, oke, lalu ada tersier butil tentunya. Yang kelima, susunlah nama senyawa tersebut secara alfabet untuk cabangnya, lalu diakhiri rantai terpanjangnya. Dan yang keenam adalah jangan lupa menyertakan nomor posisi cabangnya dan nomor posisi rangkapnya. Nah, ini dia yang agak berbeda dengan alkana dalam penamaan adalah harus menyebutkan nomor posisi rangkapnya di C yang keberapa. Karena itu adalah ciri khas dari gugus rangkap 2 dan rangkap 3-nya. Oke, sekarang seperti yang saya katakan sebelumnya, propil, isopropil, butil, isobutil, dan tersier butil. Oke, ini adalah bagian dari cabang karena berakhiran dengan -il. Supaya kamu mengetahui dengan jelas bagaimana membedakannya, perhatikan strukturnya sebagai berikut. Nah, kalau C-nya 3 berderet secara panjang, maka disebut propil. Sedangkan jika pada cabangnya dengan C sama dengan 3, lalu C bagian kedua menyambung ke rantai induk atau rantai utama, maka ini disebut isopropil. Jadi isopropil dengan ciri khas 3 atom C dengan secara simetris, satu ke kiri, satu ke kanan, sedangkan C yang paling tengah menyambung ke rantai induk. Sedangkan jika ada 4 atom C secara berentet, secara memanjang, ya, maka disebut butil. Oke, sedangkan jika pada
4 atom C sebagai cabang membentuk secara simetris ke kiri dan ke kanan dengan 1 atom C ke rantai induk, maka disebut isobutil. Sedangkan yang terakhir adalah dengan 4 atom C sebagai cabang, keempat atom C-nya membentuk simetris, ya, simetris. Dengan C yang tengah ini memegang 3 atom C yang lain, maka ini disebut dengan tersier butil. Jelas ya sampai di sini bagaimana membedakan propil, isopropil, butil, isobutil, dan tersier butil. Yuk kita lihat contoh satu penamaan alkena. Berilah nama senyawa alkena berikut ini. Oke, ya kita akan coba latihan. Ya, kita lihat soal pertama, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa H sebenarnya tidak termasuk dalam acuan perhitungan rantai utama atau rantai induknya. Maka untuk menghindari banyak kesalahan, sebaiknya H-nya kita buang dulu, jadi kita hanya tuliskan C-nya saja. Oke. C, dan di sini ada C. Ingat, C itu dengan bonding sebanyak 4. Jadi tangannya C itu ada 4. Nah, sekarang kita cari dulu rantai utamanya. Perhatikan pada rantai utama atau rantai terpanjang, ikatan rangkapnya harus ada dalam rantai terpanjang tersebut. Kita bisa mengandung C terpanjang dengan tanpa putus, tapi dengan syarat rangkapnya harus berada dalam rantai induk atau rantai terpanjang tersebut. Nah, sekarang kita bisa lihat ya bagaimana C terpanjangnya. Kalau kita lihat sini 1, 2, 3, 4. Oke. Atau 1, 2, 3. Oke. Masih 4 menang. Sekarang coba dari sini 1, 2, 3, 4. 4. Sebenarnya dari sini bisa 4, tetapi rangkapnya di luar dari C terpanjang ini ya. Sekali lagi, kalau Anda katakan ini sebagai rantai utama, ya, ini adalah C terpanjang yang salah. Kenapa? Karena rangkapnya tidak ada di dalam rantai utama ini, terpanjang ini, tidak ada dalam kotak. Sehingga pengambilan C terpanjang seperti ini adalah pengambilan C terpanjang yang secara salah. Karena syaratnya adalah, ingat, syaratnya adalah rangkap, ya, ulangi, rangkap 2 harus ada di dalam rantai terpanjang atau rantai utamanya, ya. Jadi harus ada di dalam kotak ini. Nah, pengambilan C terpanjang ini adalah pengambilan yang salah. Oke, silakan. Nah, terus bagaimana yang benar? Yang benar adalah rantai utama atau rantai terpanjang tersebut harus mengandung rangkapnya, ya. Berarti yang kita ambil adalah yang lurus saja. Oke, yang lurus saja, berarti rantai induknya utamanya adalah ini. Sampai di sini. Nah, sekarang yang kedua adalah memberi nomor. Bagaimana pemberian nomornya? Pemberian nomor harus paling dekat dengan rangkap. Ulangi, pemberian nomor harus paling dekat dengan rangkap. Ya. Pemberian nomor terkecil wajib paling dekat
paling dekat dengan rangkapnya. Itu syaratnya ya. Ya, dengan rangkap. Berarti penomorannya wajib dari sebelah kiri. Kenapa? Kalau kita dari sebelah kanan sini 1, 2, 3 baru ketemu rangkap. Kalau kita dari sebelah kiri 1 langsung ketemu rangkap. Oke, kita ulangi. Kalau dari sebelah kanan 1, 2, 3 langsung ada rangkap. Tapi kalau dari sebelah kiri ketika kita tulis nomor 1 langsung ada rangkap. Berarti prioritas nomor wajib dari sebelah kiri. Jelas sini? Ya, jelas. Oke, berarti di sini nomor 1-nya dari sebelah kiri. 1. Di sini 2. Di sini 3 dan di sini 4. Oke. Nah, yang ini disebut dengan metil. Nah, ini disebut apa? Oke. Oke ya. Jadi penamaannya harus alfabet karena tidak ada cabang lain lagi, hanya metil. Maka namanya adalah 2-metil. Ya, 2-metil. Lalu jangan lupa kita menyebutkan posisi rangkapnya, yaitu di nomor 1. Lalu karena utamanya ada 4, maka berawalan but, dilanjutkan dengan butena. Oke, jadi ini namanya adalah 2-metil 1 butena. Jelas sampai sini? Jelas ya? Oke, yuk kita lihat soal yang lain. Nah, bagaimana dengan ini? Ya, kalau ini juga sangat mudah. Oke, kita gambar dulu C-nya. 1, 2, lalu rangkap, lalu ada C, di sini ada C, di sini ada C. Yuk, kita akan cari rantai utamanya. Ingat, rantai utama harus mengandung rangkap. Ya, coba ya. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4. 4 ya, menang. Coba sekarang ini. Ini ya. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Juga 4. Nah, lagi ini. 1, 2, 3, 4. Juga 4. Nah, berarti C terpanjangnya adalah mengandung 4 karbon. Yuk, kita ambil sebaiknya yang lurus saja supaya lebih mudah. Berarti inilah rantai utamanya, rantai terpanjangnya. Oke, tentu angkat. Oke, nah sekarang kita kasih nomor. Nah, ingat nomor harus paling dekat dengan rangkapnya. Coba di sini 1, 2 ketemu rangkap. Kalau di sebelah kanan 1, 2 ketemu rangkap. Berarti drop 3 ya. Sudah, kita di sini 1, ini 2, lalu ini 3, lalu ini 4 ya. Oke, perhatiin berarti kita mempunyai 2 cabang. Nah, yang ini dengan metil. Nah, yang ini juga disebut dengan metil. Berarti ada 2 metil. Nah, utamanya ada 4, berarti dia butena. Sekarang kita tuliskan dulu. Namanya adalah, cabangnya dulu ya, 2, 3, karena ada 2 dimetil. Ya, 2, 3 dimetil. Lalu kita sebutkan posisi rangkapnya, yaitu di nomor 2. Ya, di nomor 2 ada rangkap 2, lalu utamanya adalah butena.
Jelaskan sini. Jadi namanya adalah 23 dimetil 2 butena. Nah, yuk kita lihat soal berikutnya lagi biar lebih jelas. Iya, ini dia. Nah, sekarang perhatikan ini. Wah, cukup panjang ya. Cukup panjang ini. Bagaimana namanya? Jangan khawatir. Ya, kita cari dulu C terpanjangnya. Ya, teman-teman. Sekarang haknya sudah tidak terlepas lagi. Saya bikin biarin aja di situ haknya. Ya, kita cari rantai terpanjang dulu. Ya, coba dari sini. Ingat, C-nya wajib tidak putus. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. 7. Ingat ada 7. Nah, sekarang coba dari atas. Bah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Oh, masih kalah. Gimana lagi? Coba ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Oh, berarti menang 7 ya. Berarti rantai utamanya 7 karbon ya, rantai utamanya 7 karbon. Ya, kita bikin rantai utamanya. Ini harus disambung ke bawah ya. Ya, nanti rantai utamanya ada 7. Kita sambung ke bawah, bagus. Ya, ada 7. Sebenarnya kita bikin 5 aja deh. Yang menang 7 nih. Oke. Ada 7 ya. Oke, penting ya. Oke, yuk kita cari nomor. Harus nomornya yang paling dekat dengan C rangkap. Dari ujung sini kita coba lacak. 1, 2 ketemu rangkap. Kalau dari bawah 1, 2, 3, 4, 5 baru ketemu rangkap. Berarti menang harus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, terus yang ini akan bertindak sebagai abang, kita sebut metil. Yang ini juga metil. Betul ya? Ya, sekarang kita sebutkan karena metilnya ada 2, tidak ada cabang yang lain, berarti alfabetnya adalah M. Kita sebutkan dulu posisi metilnya ada di nomor 2 dan nomor 3. 2, 3 dimetil karena ada 2 dimetil. Oke, lalu posisi rangkap di nomor 2. Di nomor 2 utamanya ada 7. Berarti head tema. Oke, silakan sini. Jadi jawabannya adalah 2, 3 dimetil, 2 heptena. Oke. Yuk, supaya lebih jelas lagi kita lihat soal berikutnya ya, biar lebih jelas lagi. Ya, contoh 2 penamaan alkena. Ya, ini dia. Oke. Nah, proses yuk. Seperti biasa kita cari dulu C terpanjangnya.
Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Berarti 5 ya. Terpanjangnya ada 5. Ini dia. Oke. Ya. Terpanjang ada 5. Lalu kita memberi nomor. Harus yang paling dekat dengan rangkap. 1, 2 ketemu rangkap. Kalau sebelah kanan 1, 2, 3 ketemu rangkap. Berarti menang sebelah kiri ya. Harus paling dekat dengan rangkap. 5. Oke, jelas. Kemudian ini bertindak sebagai cabang. Seperti ini metil. Oke. Yuk, sekarang kita memberi nama. Berarti cabang di nomor 4. 4 metil. Baru kita sebutkan posisi rangkap di nomor 2 yang ini. Ya. 2. Lalu utamanya ada 6, berarti hexen. Jelas ya? Oke. Oke, lanjut kita lihat soal berikutnya. Ya, yang ini. Kita lihat lagi. Pada terpanjangnya kita lacak. Coba dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Salah ya, ingat. Pemberian C terpanjang tidak boleh begini. Ini sesuatu yang salah. Kenapa? Karena rangkapnya di luar. Ya, rangkap di luar. Ya, kenapa ini pencarian C terpanjangnya ini salah? Karena rangkapnya di luar. Jadi ini tidak boleh. Oke, udah sampai sini? Oke. Yuk, berarti kita sudah temukan tadi C-nya berapa? 6 ya? 6 ya, ini dia. Oke. Ya, ini dia. Sekarang kita memberi nomor. Ya, dari bawah kita hitung coba 1, 2, 3, lalu ketemu rangka. Ulangnya 1, 2, 3 ada rangka. Kalau sebelah kanan 1, 2, 3 juga rangka. 1, 2, 3 ketemu rangka. Berarti dia draw. Ya, nomor bebas saja berarti di sini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Oh ya, untuk pemberian nomor terkecil yang untuk yang draw, yang seri, maka prioritas kedua adalah cabang. Nah, kebetulan ini cabang juga sama. 1, 2, 3 ketemu cabang. Sebelah kanan, coba lihat sebelah kanan. 1, 2, 3 juga ketemu cabang. Jadi ini benar-benar draw ya. Ya. Kecuali CH3-nya ada di sini, yang ini ada di sini itu beda nanti. Oke, kita lanjut. Ini disebut metil. Yang ini disebut juga metil. Ya, sekarang kita kasih nama cabangnya dulu, yaitu di nomor 3, 5 dimetil. Lalu posisi rangkapnya ada di nomor 3 karena 6 panjang untuk rangkap panjang, maka ditulis hexen. Jelas ya? Sampai sini? Oke. Kita lihat soal berikutnya lagi. Nah, ini dia. Ya, kita lihat ini. Kita dulu lihat C terpanjangnya. Wah, ini panjangnya kayaknya nih lurus aja nih. Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Coba 1, 2, 3, 4. Nggak boleh, salah ya. Ini sesuatu yang salah ini. Nggak boleh sini.
karena rangkapnya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya udah menang 8 ya. Kita ambil yang terpanjangnya aja 8. Ini dia. Oke. Yang ini. Oke. Nah, sekarang kita memberi nomor. Nomornya di sebelah mana? Kalau sebelah kiri, saya hitung 1, 2, 3 ketemu rangkap. Karena rangkapnya di sini ya. 1, 2, 3 ketemu rangkap. Kalau sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti penomoran dari sebelah kiri ya. Dan kita kasih nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini adalah metil. Yang ini juga metil. Yang ini juga metil. Ada 3 ya metilnya. Sehingga namanya kita tulis metilnya dulu nomor berapa ya? Nomor 2, nomor 5 sama nomor 6. 2, 5, 6 trimetil. Trimetil. Lalu kita sebut posisi rangkap pada nomor 3 ya. 3 penalapan oktena. Jelas sampai sini? Ya. Oke. Yuk kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Ya, contoh ketiga untuk penamaan Alkuna. Contoh 3 untuk penamaan Alkuna ya. Oke. Soalnya adalah berilah nama senyawa Alkuna. Maaf ya, ini Alkuna. Nah, ini dia. Oke. Sama seperti alkena, kita harus mencari C terpanjang, tapi harus mengandung rangkap 3-nya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Nggak boleh ya. Berarti menang 5. Ya, sekarang kita bikin untuk rantai terpanjangnya 5. Oke. Lalu kita memberi nomor. Ya, memberi nomor. Nomor harus paling dekat dengan rangkap. 1, udah ketemu rangkap. Sebelah kanan 1, 2, 3. Oh, salah. Kalah ya. Berarti menang dari kiri. 1, 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Oke. Berarti ini bertindak sebagai apa nih? Metil. Ya. Metil. Jadi namanya adalah 4 metil. Lalu posisi rangkapnya nomor 1. Nah, karena ada 5, maka disebut pentuna. Pentuna, ya, 4 metil, 1 pentuna. 4 metil, 1 pentuna. Jelas ya? Oke. Terus untuk soal berikutnya. Nah, ini dia. Oke. Oke, gimana kata terpanjang ini? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Coba U-nya. U-N-N. Bentuk N ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, menang 8. Berarti dia punya rada terpanjang membentuk seperti N begini, bentuk bangun N. Ya. Ya. Sekarang kita lihat nomor terkecil, apakah dari kiri atau dari kanan. 1, 2, 3, 4 ketemu rangkap. Lalu 1, 2, 3, 4 ketemu rangkap. Coba sebelah kanan 1, 2, 3, 4 juga sama.
Wah, berarti draw. Nah, kalau dia draw atau seri, maka prioritas kedua adalah cabang. Prioritas kedua untuk penomoran, untuk nomor adalah cabang terdekat. Ya, cabang terdekat. Nah, kalau kita lihat sebelah kiri, 1, 2, 3, ketemu cabang ini. Ya, ini. Metilnya ini. Itu ya, metil. Nah, kalau ini 1, 2, 3 juga cabang. Tuh, ini etil nih. Tuh, wah, draw lagi. Draw. Nah, terus prioritasnya gimana? Prioritasnya adalah lihat cabang C terbanyak. Karena ini ada 2C sedangkan ini 1C, maka dia prioritas. Yang ini jadi prioritas. Nah, berarti nomor terkecil ada dari sebelah kanan bawah. Jelas ya? Karena dia C-nya lebih banyak dibanding yang ini, C metil. Ini kan etil, ini metil, maka dia menang kalau posisi itu. Berarti kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita menyusun cabang secara alfabet ya, memberi nama wajib secara alfabet. Perhatikan, ini adalah metil, sedangkan ini adalah etil, maka alfabetnya adalah etil yang duluan. Jadi 3 etil, lalu 6 metil, lalu jangan lupa posisi rangkanya ada di nomor 4. 4 karena 8 oktuna, ya, oktuna. Kenapa oktuna? Karena rangkap 3. Jelas sampai sini? Jelas? Oke. Kita lihat soal berikutnya. Nah, contoh 4 penamaan alkena dan alkuna. Nah, sekarang lihat dari nama, dari kata-kata menjadi rumus bangun. Ya, ini sangat mudah. Ya, kita mulai ya. Ini sama seperti cara alkana. Ya. Untuk nomor 1 dulu. Nomor 1. Heptena berarti ada 7. Kita tuliskan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor terserah ya, nomor terserah kita bikin. Anggap di sini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Oke, terserah, baik dari kiri atau kanan terserah. Lalu kita tuliskan di nomor 2 ada rangkap. Oh, di nomor 2 ada rangkap, berarti ini rangkap. Jelas ya, di nomor 2 ada rangkap. Oke, jelas ya. Oke. Lalu di nomor ada metil 2 biji, di nomor 2 sama 5. Oh, berarti di nomor 5 juga ada ke atas, ke bawah sama aja. Nah, lalu sekarang pengisian H-nya ya. Jangan lupa H itu diisi sesuai dengan C yang tersisa, jumlah tangan atau bonding C yang tersisa. Ingat, bonding C itu ada 4, tangannya 4. Jadi kita isi ya. Untuk di sini aja dulu. 1 berarti sisa 3. Yang ini bisa 1, sisa 3. Yang di sini 1, 2, 3, 4 habis ya. Yang di sini 1, 2, 3 sisa 1. Yang sini 1, 2 sisa 2. Ini diikat 1, 2, 3 sisa 1. Sekarang ini yang ini diikat 1 sisa 3. Sekarang ini yang 6 1, 2 berarti sisa 2. Nomor 7 diikat 1 sisa 3. Oke, jadi inilah
struktur bangun dari 25 dimetil 2 heptena. Oke, jelas ya? Yuk, sekarang nomor 2. Nomor 2. Heptana. Wah, heptana. Heptana ini adalah alkana. Ya, ini alkana. Heptana adalah alkana. Ya. Ini bukan alkena dan bukan alkuna, ini alkana. Wah, ini bagaimana nih? Ya, kita perbaikin aja namanya. Ya, kita perbaikin namanya ya. Kita coret aja. Yang dimaksud soal ini adalah untuk alkuna atau alkena ya. Ya, coba saya ganti namanya menjadi apa ini? Menjadi oke deh. Nomor 2 saya ganti jadi 4 etil. Oke. Lalu 3 metil. Lalu 5 heptena. Oke, masih ya? Yuk, lanjut yuk. Tidak ada masalah. Yuk. Yuk, heptena 7. Ya, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kita kasih nomor, jangan lupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, di nomor 5 ada rangkap. Nomor 5. Di nomor 5 ada rangkap, berarti di sini dia. Jelas ya? Lalu di nomor 3 ada metil. Nomor 3 ada metil. Ya. Lalu di nomor 4 ada etil. Etil itu berarti C-nya 2 ke bawah ya. Lalu sekarang kita isi apa? Jumlah haknya. Oke, mulai dari kiri. Dipakai 1, sisa 3. Untuk yang ini dipakai 2, sisa 2. Yang ini dipakai 3 tuh. 1, 2, 3, sisa 1. Yang ini dipakai 1, sisa 3. Ini dipakai 1, sisa 3. Yang ini dipakai 2, sisa 2. Yang ini dipakai 3, sisa 1. Yang ini dipakai 3, sisa 1. Yang ini C6 1, 2, 3 dipakai 3, kurang 1. Yang ke-7 dipakai 1, sisa 3. Nah, salah. Jelas ya? Oke, yuk lanjut soal berikutnya. Contoh kelima penamaan alkena dan alkuna. Oke, yuk kita lihat yuk. Ini soalnya masih mudah. Masih mudah ya. Yuk, nomor 1 langsung. Pentuna. Pentana, posisinya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu jangan lupa memberi nomor ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di nomor 2 ada pentuna. Di nomor 2 ada pentuna. Perhatikan, di nomor 2 ada pentuna. Rangkap 3. Itu dia. Oke. Ini dia rangkap 3-nya. Lalu di nomor 4 ada metil. Nah, sekarang kita isi haknya. Isi haknya. Ya. Yang pertama dipakai 1 haknya, dipakai 1 bonding, sisa haknya. Ya. Yang kedua dipakai 4, selesai, udah nggak ada haknya. Yang ketiga dipakai 4 juga ini, ya dipakai 4 nih, berarti
Udah nggak ada haknya. Sekarang C yang keempat, yang ini dipakai 1, 2, 3. Ada 3 yang udah bondingnya, berarti sisa 1. Sekarang yang ini dipakai 1, berarti sisa 3. Sekarang yang ini dipakai 1, sisa 3. Saya lah gampang. Yuk sekarang nomor 2. 3 etil 6 metil oktuna. Oktuna itu berarti 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita kasih nomor seperti biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk lanjut. Wah, ini ada kesalahan juga nih, maaf, ini ada yang salah. Kita tulis di sini aja. 3 etil 6 metil, maaf di sini 1 oktuna ya. 3 metil 6 metil 1 oktuna ya, 1 oktuna. Ya, kita tulis dulu soalnya di sini. 3 etil 6 metil 1 oktuna. Oke, jelas ya, rangkapnya ada di nomor 1. Oke, berarti kita tulis ini rangkap 3 di sini. Nah, oke, di nomor 6 ada metil. Di nomor 3 ada etil. Berarti ya. Sekarang kita isi haknya yuk. Isi haknya. Di sini dulu. Dipakai 3, sisa 1. Sekarang di sini. 1, 2, 3, 4. Dipakai 4, habis, sudah nggak ada hak. Sekarang yang ketiga. Dipakai hak, bondingnya 1, 2, 3, kurang 1. Sekarang yang ini. Dipakai 2, sisa 2. Sekarang ini dipakai 1 ini, sisa 3. Sekarang yang keempat, ini dia, dipakai 2 nih bonding, sisa 2. Sekarang ini dipakai 2, sisa 2. Sekarang ini dipakai 3, 1, 2, 3 nih, 1, 2, 3, sisa 1. Sekarang ini dipakai 1, sisa 3. Oke, lanjut. Nomor 7, C7-nya. Di sini dipakai 2 nih. Sisa 2. Sekarang C yang ke-8. Dipakai 1, sisa 3. Oke, jadi ini dia struktur bangun dari 3 etil, 6 metil, 1 oktuna. Lo sampai sini? Oke, mudah-mudahan jelas ya. Oke. Oke, saya rasa untuk kimia karbon kedua seputar alkena alkuna sudah selesai. Nanti kita nantikan ya, silakan nanti nonton lagi di video saya yang ketiga, hidrokarbon yang ketiga. Oke, friends, demikian presentasi alkena dan alkena. Presented by DNA.12Educate.
start my 7th grade this year. I've joined QPC course since January 2020 with Mr. Jasper as my course tutor. Mr. Jasper did not only teach me the proper techniques of both maths and mathematica, but he teach me how to learn independently and how to stick into a problem to find ways of solving it. The course materials were good and it's based on my school curriculum. And the mentor approaching is also good. During the pandemic of COVID-19, we studied via the internet and it's also good. And I think Mr. Jasper is very good and it's a solid course. I learned a lot. Thanks, sir. Hai, nama saya Cassius Nathanael. Saya adalah seorang siswa kelas 6 SD Penabur Harapan Indah Bekasi. Les di Bimbel QPC sangat menyenangkan karena konsepnya fun learning. Cara mengajarnya pun asik dan tidak membosankan. Selama les di Bimbel QPC, saya menjadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal matematika. Karena di sini kita akan diberikan rumus-rumus jitu yang mudah dipelajari. Oke, salam. Halo, salam pelajar. Nama saya Pascual Clayton. Saya siswa Kolese Canisius angkatan 21. Saya di sini untuk memberi testimoni saya mengenai proses belajar saya di QPC selama masa karantina lockdown ini. Pertama, jelas belajarnya jadi lebih susah karena harus belajar online. Namun, saya berterima kasih mempunyai QPC untuk membimbing saya melewati perjalanan belajar online saya. Saya sama sekali belum familiar dengan proses belajar online. Saya sangat perlu bimbingan dan saya berterima kasih akan adanya QPC di situ untuk membimbing saya. Nilai saya pun akhirnya berhasil kekejar. Nilai saya yang 60 menjadi nilai 80 dan nilai saya yang 80 menjadi nilai 90. Itu adalah mata pelajaran IPA tuh. Jadi selama proses belajar online ini akhirnya kekejar juga nilai saya. Itu in part sangat besar karena bimbingan Sir Jasper dan QPC. Setiap malam kami belajar bersama untuk mempersiapkan diri untuk esok pagi belajar online. Jadi nilainya aman selama belajar online ini di QPC. Semuanya aman dan bahkan lebih meningkat kalau di kasus saya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam pelajar.